Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nuraini. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya sekarang memasuki semester 7. Nah, karena di semester 7 ini saya mendapatkan tugas untuk praktek langsung mengajar di sekolah. Saya dapat di SMA 1 Bantul. Nah, dan alhamdulillah guru pamung saya yaitu Bu Erna Pujiasih. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengajar via online kepada kalian semua, dan saya mendapatkan materi analytical exposition untuk disampaikan ke kalian semua. Kemarin saya udah sempat masuk ke kelas beliau, ke kelas Ibu Erna, melalui Google Meet, dan sudah disampaikan juga oleh beliau kan, berarti otomatis teman-teman semua udah sedikit paham dan mungkin memang sudah lebih paham tentang analytical exposition. Oke, di sini terdapat beberapa kompetensi dasar. Ya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga mencantumkan sumber atau laman internet supaya kalian juga bisa langsung googling di www.studiobelajar.com dan juga britishcourse.com. Jadi ini saya sudah berkali-kali take rekaman ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke definition of analytical exposition. Nah, aku yakin kalian semua udah paham tentang analytical exposition. Adalah jenis teks atau materi lisan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu isu. Dengan kata lain, teks ini adalah teks argumentatif. Jadi, jenis teks ini sangat populer di kalangan akademika dan dapat ditemukan dalam buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel koran, pidato akademis, dan lain sebagainya. Yang membedakan antara buku-buku ilmiah, jurnal, dengan majalah atau artikel adalah kalau di buku-buku ilmiah dan jurnal itu biasanya mereka lebih formal, menggunakan bahasa yang formal, dan juga terdapat banyak evidence atau bukti-bukti dari penelitian misalnya yang sudah terkemuka. Sedangkan kalau di majalah, artikel atau artikel koran biasanya itu lebih cenderung ke entertain atau lebih cenderung ke menghibur, entertaining. Oke, tujuan dari teks ini itu untuk membuat pembaca atau pendengar sadar akan suatu isu yang diangkat oleh penulis atau pembicara. Jadi, sadar dalam artian adalah, oh iya ya, kayak gini gitu loh. Jadi, sadar dalam artian itu yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini ada ciri-ciri analytical exposition. Yang pertama merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Yang kedua yaitu menggunakan simple present tense. Yang ketiga menggunakan kata penghubung seperti first, second, third, next, furthermore, additionally, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata evaluatif seperti important, valuable, trustworthy, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan causal conjunctions atau sebab akibat. Contohnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat ada 3 generic structure of analytical exposition. Yang pertama yaitu tesis, berisi pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Yang kedua yaitu arguments, berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah analytical exposition text semakin menarik karena pembaca atau pendengar cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalamnya. Nah, yang terakhir yaitu conclusion, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan, atau bisa juga dikatakan link back. Nah, karena semakin banyak dan semakin padat materinya, bukti-bukti evidence such as penelitian atau kayak
seorang profesor, doktor, dan sebagainya yang mengemukakan. Jadi sudah tergolong valid ya. Nah, di sini ada example. Mohon maaf ya, tidak ada judulnya ya, karena aku langsung fokus ke generic structure dari ini ya, analytical exposition. Dan yang pertama yaitu tesis. Nah, bisa dibaca. Do you know if you are too fat, you may have serious problems with your health? A group of doctors wrote a report about some of the effects of too much fat. Kolom yang kedua itu arguments. Yang pertama, one important effect is on the heart. If you are fat, your heart has to work harder. This may lead to a heart attack or it may lead to other heart problems. In addition, extra fat can also change the amount of sugar in your blood. This can cause serious disease such as diabetes. Furthermore, high blood pressure is another possible result of being fat. Dan yang terakhir yaitu reiterations atau conclusion. More studies are needed about all these problems, but one thing is clear, extra fat may make your life shorter. Oke, di sini ada yang aku garis bawahi, yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu one important effect is on the heart. Nah, itu termasuk apa? Simple present tense. Terus ada lagi, in addition, extra fat can also change the amount of sugar in your blood. In addition itu termasuk apa? Conjunctions. Terus yang terakhir, furthermore, high blood pressure is another possible result of being fat. Itu juga termasuk ya, simple present. Dan yang terakhir juga ini tambah satu lagi, more studies are needed about all these problems. Nah, ada di sini models juga, yaitu may, can. Kalau yang if itu masuk ke kondisional. Terus, kalau yang bawah itu maksudnya passive simple present. Oke, is there any questions? Apa bedanya hortatory exposition dengan analytical exposition? Mungkin kalau di hortatory exposition ini akan ada KD tersendiri atau materi tersendiri. Yang membedakan adalah jika di hortatory exposition itu ada recommendation, di analytical exposition kebanyakan tidak ada dan langsung ke conclusion. Nah, jadi kalau di hortatory itu tesis, argumen, recommendation. Begitu guys. So, thank you everyone for your attention. Silahkan kalian berikan komentar di kolom komentar, nama dan juga kelas kalian, oke? Kalau ada pertanyaan juga bisa ke kolom komentar. So, thank you everyone. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. See ya.